Gimana rasanya Pak mau menuju tayangnya film Lebaran setelah Rapi udah lama banget nggak ada film Lebaran ya Pak? Iya, excited banget sih. Ini apa? Salah satu film yang memang Naya direct, didesain. Ini film harus bisa dinikmati oleh semua umat gitu. Jadi semua religion, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Karena menurut saya semua kumpul keluarga begini tuh pasti dialami oleh semua orang. Di Imlek lah, di Christmas, di apapun pasti ada ini. Nah itu yang kita desain. Yang bawa cerita itu dari Naya atau Bapak? Evelyn. Oh Evelyn. Iya, Evelyn bawa ceritanya. Terus memang saya udah diskusi sama Naya pengen direct Naya direct one movie. Terus Evelyn saya ngobrol, wah ini ada cerita ini nih. Naya udah pernah baca suka. Oh ya udah passs banget gitu. Let's go for it. Tapi ketika dapat cerita itu dari Evelyn Pak, udah kepikiran bahwa ini film buat Lebaran loh? Biasanya belum tentu kali ya. Belum ya. Masih belum sama sekali karena memang cerita kumpul keluarga. Awalnya kumpul keluarga, tapi akhirnya kayak ini nuansa Lebaran banget deh. Dan ya kebetulan banget waktu kita submit, mereka semua suka di tim XX1, dapat langsung tuh tanggal. Halo teman-teman, kembali lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini 2 hari menuju tayangnya film-film Lebaran yang akan tayang. Ada 2026 ya, ada 6 film. Ada 6 film dan kita kehadiran salah satu produser dari film yang akan tayang di itu. Gue tidak menyangka bisa menghadirkan sosok ini. Gue juga. Kayaknya sulit gitu ya. Kita coba aja lah. Karena jadwalnya kan padat banget. Pasti. Apalagi filmnya mau tayang. Makanya. Kita kehadiran produser dari film Tunggu Aku Sukses Nanti, Bapak Sunil Samtani dari Rapi Film. Terima kasih. Ini Pak Sunil. Jadi Pak Sunil ini adalah produser PH besar pertama yang hadir di podcast kita. Benar gak? PH senior. PH senior. Terima kasih banyak ya Pak Sunil. Gimana rasanya Pak mau menuju tayangnya film Lebaran setelah Rapi udah lama banget nggak ada film Lebaran ya Pak? Iya, excited banget sih. Ini apa? Salah satu film yang memang Naya direct, didesain. Awalnya kumpul keluarga, tapi akhirnya kayak ini nuansa Lebaran banget deh. Dan ya kebetulan banget waktu kita submit, mereka semua suka di tim XX1, dapat langsung tuh tanggal. Persiapannya lama nggak Pak? Film Tunggu Aku Sukses Nanti persiapan? Sebenarnya nggak terlalu lama sih ya. Kita yang cukup agak makan waktu casting. Yang bawa cerita itu dari Naya atau Bapak? Evelyn. Oh Evelyn. Iya, Evelyn bawa ceritanya. Terus memang saya udah diskusi sama Naya pengen direct Naya direct one movie. Terus Evelyn saya ngobrol, wah ini ada cerita ini nih. Naya udah pernah baca suka. Oh ya udah passs banget gitu. Let's go for it. Bapak tertarik sama Naya setelah apa Pak? Komang Pak? Komang. Setelah Komang. Iya. Oke. Itu tapi ketika dapat cerita itu dari Evelyn Pak, udah kepikiran bahwa ini film buat Lebaran loh? Biasanya belum tentu kali ya. Belum ya. Masih belum sama sekali karena memang cerita kumpul keluarga. Itu the structure-nya memang semua secara ini kita kumpul keluarga dan akhirnya gimana caranya kita pengen bikin ini film harus bisa dinikmati oleh semua umat gitu. Jadi semua religion, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apa semua ini harus, karena menurut saya semua kumpul keluarga begini tuh pasti dialami oleh semua orang. Di Imlek lah, di Christmas, di apapun pasti ada ini. Nah itu yang kita desain. Special screening sudah berjalan sejauh ini, reviewnya cukup positif, jadi semoga hasilnya pada tanggal 18 ya. Amin 2 atau Amin 3 nih kita belum tahu lebarannya tanggal berapa. Berarti kalau kita track back 12 tahun yang lalu, 2014 terakhir Rapi ya Pak? Film lebaran 14 atau 15 ya, film lamaran. Ari Kriting talent saya juga. Oh iya benar saya juga. Jadi Tunggu Aku Sukses Nanti juga ada talentnya juga kan, Ardit Erwanda. Semoga Ardit good luck Dit. Nah, udah ini waktunya Ardit bersinar dulu, percaya sama gue Dit. Amin. Beda nggak sih Pak kalau misalnya Bapak nih sebagai tahun kita bahas per tahun nih Pak. Rapi Film tuh kalau tayangin setahun berapa kurang lebih Pak?
4 film lah maksimal. Maksimal 4 ya. Kalau produksi berapa setahun? Kurang lebih bisa 5. Tapi satu pasti kita lempar ke tahun depannya gitu. Jadi beda nggak Pak treatment menayangkan film untuk Lebaran atau di bulan-bulan lain tuh secara dari posisi produser? Beda banget. Ini kerasa karena memang competition kita juga lumayan. Kita ini kali ada 6 film. Jadi gimana? Semoga semua film bagus. Tapi gimana caranya? Karena ini film kita mau supaya lebih stand out lah. Supaya lebih stand out, supaya penonton lebih aware. Tunggu Aku Sukses nanti. Jadi itu yang kita benar-benar fight. Tadi kan Bapak bilang beda ya, maksudnya treatment film yang tayang Lebaran dengan film yang tayang di bulan-bulan yang lainnya lah seperti itu. Nah dari Rapi Film sendiri Pak, bedanya itu seperti apa Pak? Maksudnya? Mungkin kalau secara digital apa itu kita push semua selalu sama billboards, OOH, terus TV spot apa semua sama. Cuman mungkin di sini kita merasa kayak kita harus ambil satu step lebih nih di sini dengan persaingan yang lebih ketat. Apa gitu kira-kira mungkin harus lebih banyak roadshow, lebih banyak screenings, lebih banyak kita supaya word of mouth-nya lebih kedengaran ke semua orang gitu. Jadi itu yang kita benar-benar merasa kayak ini harus stand out karena biasa kan 3 film yang fight. Ini kan 6 film. Ini berarti pengalaman film ya terbanyak 6 ini ya Pak. Tahun lalu 5. Tahun lalu 5. Sebelumnya 2 ya. 2. Yang menarik itu ya Dip. Pas ini yang menarik itu 6 film itu 2 drama, 2 film anak-anak, dan 2 film horor itu loh. Jadi ibaratnya kalau orang bisa nonton 3, berarti akan memilih satu-satu jangan-jangan. Gitu. Jadi kemampuan orang Indonesia menurut gue soalnya dari segi rata-rata ya maksimal kayaknya 3 tuh udah paling banyak. Udah paling banyak ekonomi per bulan gitu ya. Misalkan Lebaran mungkin ada budget lebih kali gitu karena kan ada THR gitu ya. Tapi benar lo bilang itu di 3 film. Nah 3 film itu berarti mereka harus milih. Jadi benar tadi Pak Sunul bilang memang harus ada kasih effort lebih. Jadi biar awareness orang tuh ke film ini Pak. Tunggu Aku Sukses nanti seperti karena kan 6 film ini semuanya juga habis-habisan juga musuhnya kan juga. Jadi kita gimana bisa stand out. Iya betul. Otomatis secara budget promo pasti lebih beda. Pasti beda ya. Pasti. Ini memang ada peningkatan lah. Oke. Pak, buat film Tunggu Aku Sukses nanti itu dari H- berapa udah mulai promo Pak? Berapa bulan sebelum filmnya tayang? Kayaknya awal Ramadan udah ada ya Pak. Udah ini. Dan termasuk Tunggu Aku Sukses nanti gue liat kayaknya ya termasuk yang awal-awal udah duluan ya. Udah preskon duluan. Iya, udah preskon duluan ya. Karena kita udah pas trailer kita preskon terus podcast juga udah mulai 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Jadi cukup panjang sih Pak. Cukup panjang. Cukup panjang. Yes, semoga hasilnya sesuai dengan kerja keras yang sudah berjalan. Terima kasih. Amin. Kalau lagi kayak gini ya Pak, maksudnya Rapi Film kan dimulai sama Pak Gop ya. Iya, Pak Gop sama Pak Gop tuh masih ikutan nggak Pak? Di fase-fase film-film sekarang ini? Mungkin kalau production nggak terlalu, tapi saya selalu minta advice Pak Gop. Kalau first draft offline, baru diedit film udah jadi first draft nih, Pak Gop harus ikut nonton. Sejauh ini berarti semua film yang akan Rapi tayang pasti nonton dulu? Pasti nonton. Jadi first draft aja saya kasih Pak Gop ikut nonton. Setelah itu dia kasih input dan input itu selalu saya pasti sampein ke editor dan sutradara ya. Sutradara bawah. Pak tahun ini Pak Gop umur berapa? 83. Luar biasa loh, masih aktif. Masih kantor nggak Pak Gop? Masih. Luar biasa. Berarti di Rapi Film udah ada Pak Gop Samtani, Pak Suni Samtani, udah masuk generasi ketiga. Sudah 3 generasi. Apa yang terjadi ketika di ruang preview lah ya? 3 generasi ini punya input yang beda-beda. Pernah nggak Pak? Pernah. Terus siapa nih dengar Pak? Kita kasih ke editor semua. Oh gitu. Semuanya input saya, input Pak Gop, input Sunar, saya kasih ke editor, ke director, tinggal diolah sama-sama. Jadi kalau bukan di sini ya, yang bijaksananya Pak Sunil. Iya kan, jadi kalau sekarang kan Mas Sunil meruningkan, jadi semuanya dia kasih tuh. Kayaknya salah satu ya mungkin di antara PH para senior kita ini yang masih aktif tapi 3 generasi Rapi salah satunya. Iya benar. Iya benar. Karena yang generasi ketiganya udah aktif, yang lain kan masih belum tuh Pak. Benar. Bawahnya belum bisa 2 generasi paling nggak. Karena ada MVP, ada
Soraya tapi masih 2. Rata-rata Ini udah masuk. Pak, ini kalau boleh tanya ya. Iya. Waktu pertama kali Pak Gop Samtani itu bikin Rapi Films. Iya. Pak Gop itu sudah mengarahkan nggak sih anak-anaknya itu nanti untuk meneruskan Rapi atau dibebaskan, Pak? Dibebaskan. Waktu lahir Rapi itu tahun 68. Iya. 68. Berarti Mas Unggul ada. Baru lahir. Lahirnya Rapi dan lahirnya sama. Oh, bareng. Pak, Bapak kan bilang dibebaskan. Iya. Apa yang bikin Pak Suni pada akhirnya itu cinta sama industri film? Saya masih ingat dulu waktu high school, Pak Gop masih arahin saya ke engineering. Oke. Kuliahnya apa Pak? Kuliahnya akhirnya film, tapi waktu masih SMA tuh kayak masih udah masuk engineering aja. Masih di Jakarta, Masih Jakarta, masuk engineering. Cuman kayak kok nggak ada passion gitu di situ, kayak lebih ini movie business fun banget gitu kayak. Karena saya sering ikut dia syuting kiri kanan. Dari kecil udah ikut, Pak. Udah ikut. Jadi saya bilang ke dia, kayaknya bukan passion saya. Dia masih diarahin tuh, cuman lama-lama dia juga ya udah deh, kayak percuma juga karena sayanya nggak ada interest di engineering. Bapak kuliah film berapa tahun, Pak, waktu itu? Di USC 2 tahun undergraduate, 2 tahun lagi major di cinema. Oke, habis itu balik Langsung Astrada. Project pertama apa tuh Pak? Sama sutradara David Worth. Di sana. Sama artisnya Cynthia Rothrock. Film apa judulnya? Kalau nggak salah Tiada Titik Balik. Jadi Bapak jadi Astrada. Jadi karena direkturnya kan orang luar, pemainnya ada Cynthia Rothrock dari Hollywood. Jadi Pak gue bilang, ya udah ini kalau memang udah kuliah film, masuk sini dulu deh. Jadi belajar juga sekalian. Berarti datang malah sebagai Astrada ya? Astrada. Kita start dari situ, terus 2 film kemudian juga sama, karena masih direktur yang sama, jadi saya tetap Astrada itu. Masih Cynthia juga. Cynthia. Astrada 1 yang mana dulu? Atau Astrada 2? Kalau dibilang nggak terlalu banyak ke scheduling, tapi lebih ke semua shot breakdown, scene breakdown, terus gimana komunikasinya apa semua. Jadi break apa? Pak, zaman itu ya. Spirit syutingnya seperti apa sih, Pak? Kalau Bapak beresian, mungkin teman-teman pengen tahu kan, Pak? Ya gimana, Pak? Fun sih ya. Apalagi kalau saya awalnya dimulai dengan director ini kan David Worth, dia yang dulu DOP-nya filmnya Jean-Claude Van Damme. Bloodspot. Wah, Bloodspot. Jadi banyak banget saya belajar tuh sama dia, banyak banget belajar. Tapi nggak pernah Astrada tuh semuanya under Rapi film kan, Pak? Under Rapi. Tapi ya kalau kita itu tahun 80-an ya, Pak, atau tahun berapa tuh, Pak? 91. Iya. Berarti kalau ngeliat ya Pak Gop itu visioner loh. Zaman itu dia udah udah kepikiran bekerja sama dengan sutradara Hollywood. Dan yang kemudian dia kontrak bintang film Hollywood. Iya, kan, Pak? Udah bikin film action seperti itu. Walaupun Pak Sunil sebagai Astrada, tapi kurang lebih kan tahu ya gimana dulu mendatangkan mereka Hollywood ke sini. Itu ribet gak sih, Pak? Riders apa segala macam, Pak? Iya, itu ribet karena bukannya hanya Cynthia Rothrock ya. Kita sempat setelah itu 3 film itu kita bikin film sama ada aktor David Bradley, Billy Drago, yang pernah main Untouchables. Terus Richard Norton, karateka. Jadi itu kita masukin terus tuh karena kita lihat market kok film Indonesia bisa dijual ke seluruh dunia. Dan marketnya waktu tayang itu Pak di Indonesia juga bagus, Pak. Bagus. Saya ingat Cynthia karena kan beritanya besar banget tuh. Cynthia Rothrock dulu dia kan fighter apa. Mainnya kan suka sama Michelle Yeoh kan. Dan Pak. Nah habis itu jadi berita bagus dan film box office lumayan. And kita bisa jual ke seluruh dunia. Kalau saya ingat banget tuh Amerika, full Europe kita bisa jual, Latin America, Asia. Bahkan kita buka booth di American Film Market di Cannes. Dulu ada namanya MIFED di Italia. Itu buka booth. Dan ya bangga banget gitu kayak ini. Dan filmnya cuan lah gitu ya, Pak ya. Bagus. Jadi kayak wah ini film syuting Indonesia, full Indonesia. Bahasa pun Indonesia ya, Pak. Bahasa mix ya. Iya. Sintianya soalnya tetap berbahasa Inggris. Benar Inggris. Jadi masih mix dikit-dikit Indonesia tapi banyak Inggris. Cuman itu kebanggaan sih kita kayak wah
boleh juga nih. Pak, kalau sama Suzana kerjasamanya seperti apa, Pak? Karena kan kalau gue lihat itu kan Suzana kan cukup sering bermain. Kolaborasi dengan film. Di Blorong, Sundul Bolong, Sangkuriang. Pak, zaman itu kontrak eksklusif atau gimana, Pak? Dengan big names enggak gitu sih, kayaknya enggak. Enggak. Saya yang belum aktif banget di 80s karena itu 80s kan ya. 82, 83, 84 waktu Suzana. Jadi saya belum terlalu aktif tapi Pak Gop suka cerita kayak orangnya Suzana super friendly, nggak sombong, nggak pernah demanding. Padahal dia udah artis besar banget kan dulu. Jadi suasana selalu fun dan kita kebanyakan kalau Suzana sutradaranya Sisworo Gautama Putra. Sisworo Gautama Putra ya. Jadi hampir dia yang pegang semua tuh, termasuk film-film Barry Prima. Jaka Sembung, Bajing Ireng apa semua. Jadi hampir semua atmosfernya enak banget. Saya masih ingat pergi ke location tahun 82, 81 ke lokasi lihat ketemu apa, wah enak, fun gitu kan. Jadi waktu Bapak kuliah kan pasti balik ke Jakarta dong. Yes. Jadi kalau lagi libur apa tetap ke lokasi syuting kan? Pasti, selalu. Makanya udah passion banget dari dulu nonton film, ke lokasi syuting. Zaman dulu syuting sampai jam berapa, Pak? Iya, Pak. Nah, itu termasuk pagi-pagi sih. Enggak juga ya. Enggak, zaman dulu malah enggak segitu. Pak, jadi enggak ada jam kerja atau gimana? Gak ada jam kerja. Saya masih ingat tuh sampai pagi-pagi. Tapi dulu saya masih ingat krunya kecil. Pak, kan sampai pagi. 45, Kan pagi ya, Pak. 50. Jadi callingannya jam berapa kalau kayak gitu? Nah, kan Astrada tuh. Iya, Astrada. Itu gimana? Kalau waktu sama David Ward ya, saya nggak tahu waktu Suzana. Tapi kalau David Ward tuh harus ada 10 jam durasi kerja atau break 10 jam istirahat. Jedanya harus 9 jam. Ya, karena ada perjalanan istirahat gitu ya. Karena dia kan ikutin Hollywood jadi nggak bisa nih harus gini. Jadi kalau molor pun tetap harus callingannya molor. Ya, itu udah harus. Sejak kapan akhirnya selesai dari Astrada, Pak? Ini dari Astrada lanjut ke sutradara nggak nih? Enggak. Sampai dari nggak pernah jadi direct. langsung produser. Itu mulai kapan? Nggak pernah direct sama sekali. Saya sempat ada break 3 tahun. Benar-benar ke industri lain. Ada pengen coba. Jadi family business juga, Pak? Enggak, itu saya bikin sendiri. Jadi pernah ada break kan perfilman agak turun tuh. Iya betul. Di tahun 9 atau 98 tuh kan industri kita tuh filmnya lagi film blue ya, agak blue kan. Nah, itu benar-benar down banget semua film sepi banget. Jadi saya kayak wah ini kayak harus saya try something else. Saya masuk tuh ke import textile. Ada bisnis lain gitu. Jadi kayak coba try lah bisnis ini bisnis. Cuman akhirnya abis 2 tahun gitu kayak enggak lah balik lagi ke Rapi. Itu Pak Sunil sendiri apa Pak Gop yang memanggil? Saya sendiri balik. Kalau Pak Gop bilang saya yuk ya explore lah apa yang mau dicoba. Tapi Pak Gop tetap konsisten bikin film. Tetap. Cuman ya memang dia juga merasa ini lagi sepi banget tuh tahun-tahun itu. Nah setelah itu saya masuk, saya langsung bilang Pak Gop saya mau langsung pegang film. Udah langsung gitu aja. Itu berarti comeback langsung as a producer. Ingat gak Pak? Film apa Pak? Kalau nggak salah film pertama Lentera Merah. Oh tahu. Sama Hanung. Ya Melo Desinda Bella. Benar. Jadi itu saya masih ingat banget tuh. Film pertama bikin, setelah itu udah terus. Tapi itu not bad kan hasilnya Pak ya? Lumayan kan? Itu kali kayaknya zaman itu masih 300 berapa. Iya makanya lumayan. Bagus. 300 lumayan. Kalau zaman dulu Pak, di awal-awal berarti kan Bapak balik lagi tahun awal 2000-an ya berarti ya? Iya. 2000-an ya? Iya. Ketika jumlah penonton nggak jalan gitu lah ibaratnya. Keputusan untuk tetap ya Rapi Film pasti udah puluhan film. Zaman dulu pasti ada film yang nggak jalan juga kan. Ada, pasti ada kan. Seberapa sih keputusan untuk kita istirahat dulu, tetap lanjut bikin film, tetap lanjut bikin. Apapun itu. Karena paling secara quantity dikurangin. Quantity dikurangin karena kayak wah ini kalau lagi sepi begini jangan terlalu kita forsir lah. Nah kayaknya di situ kita udah mulai masuk ke sinetron. Itu palingnya buat menjaga arus kasnya tetap berjalan. Kasnya harus tetap berjalan. Jadi mulai buka pintu ruang sinetron. Dikit-dikit mulai masuk. Judul pertama Nokta Merah Perkawinan. Jalan itu dong. Indosiar. Berarti di era 90-an kau nggak pernah layar lebar aja ya Pak? Nggak pernah ada sinetron. Full layar lebar kita.
Jadi cukup ya kalau Pak Gop sih tetap number one priority dia sampai sekarang film. Kalau Pak Gop nggak pernah sebagai sutradara dan lain-lain, titiknya langsung as a producer. Film pertama dia sama ini kok nggak salah Sofan Sofian tuh. Air mata kekasih. Air mata kekasih. Betul. Itu film pertama tuh. 71 ya kalau nggak salah. Iya betul 71 dicatat saya. Dan Rapi Film tuh 2 kali dapat Piala Antemas. Iya. Pak, nih gua pengen minta Bapak mungkin bisa sharing soal Pengabdi Setan yang disutradarai oleh Joko Anwar. Iya. Itu kan memang IP-nya kan memang dari Rapi Film kan, Pak. Iya. Prosesnya itu Pak seperti apa sih? Apa yang membuat Pak Sunda sama Pak Gop tentunya ya untuk ngasih blessing dan kita akan jalan Pengabdi Setan ini dengan sutradara Joko Anwar. Nah langsung sih gue tahu itu ceritanya. Gimana Pak coba? Mungkin teman-teman juga pengen dengar gitu Pak. Iya, itu sebenarnya ceritanya udah hampir 7-8 tahun lalu ya. Sebelum 2017 jadi 2007. Iya. Apa 2006 tuh. Saya sering kan kita masih ke market festival apa. Iya. Nah di situ Joko suka datang tuh, Kans suka datang mampir ketemu di booth apa kabar gini-gini. Pengabdi Setan dong kasih gue. Gue tahu Joko tuh suka banget sama itu ya Pak. Jadi dia udah approach Bapak tuh. Udah terus dia approach saya setiap festival ketemu di Jakarta. Dan selalu ditolak ya. Tolak terus. Nah waktu itu kenapa belum ngasih? Joko punya film belum ada yang saya lihat yang komersial. Itu masih art awal-awal. Masih art ya. Copy of My Mind. Terus ada Modus Anomali. Makanya sebelum waduh ini IP sayang banget gitu kayak. Terus Pak belum dulu deh Jok nanti dulu deh gini-gini. Apa akhirnya bikin Bapak say Karena kan akhirnya memang maksudnya setelah sebelum Pengabdi kan kayaknya Joko film yang Perempuan Tanah Jahanam lah ya. No, that is after Pengabdi. Berarti nggak ada Pak. Kalah. Kalah the first one Pak. Kalah first. Kalah was before Pengabdi. Iya jauh sebelum. Maksudnya sebenarnya tetap sebelumnya nggak ada yang komersial juga. Makanya nggak ada Pak. Itu mah tinggal keluluhan Bapak aja. Tapi dia benar-benar serius ketemu saya. Mana ketemu dia bilang gue serius banget, please jangan kasih siapa-siapa itu. Kalau saya udah ada ngomong sama beberapa sutradara tuh. Gitu. Terus Pengabdi Setan kayak udah ada 2 director yang udah confirm mau. Terus Joko nggak tahu dengar dari mana dia bilang please jangan kasih bro, jangan dong. Ini gue mau banget. Nah ini apa yang bikin Bapak? Dia kirim saya satu link YouTube, 1 atau 2 tuh. Ada satu Grave Torture. Satu lagi, aduh saya lupa apa. Horor dua-duanya. Film pendek Joko 10 menit kalau nggak salah. Nah setelah saya nonton itu kayak wah nih orang for horror potentialnya luar biasa tuh. Akhirnya Bapak say yes. Saya bilang dia, you do it. Tapi please take care. Ya itu kali kayak yang penting modal gue balik deh. Iya gitu lah, pokoknya budgetnya segini, gak lebih, pokoknya gitu lah. Gitu. Jangan please, jangan mahal modal. Karena kan saya masih pikir kayak ini film laku. Yang penting please modal gue balik deh. Tapi gue kasih opportunity nih. Tapi waktu itu Bapak sempat discuss gak dengan Pak Gop? Karena kan itu kan, itu kan. Pak Gop juga nonton YouTube-nya. Pak Gop bilang, wah bagus nih, boleh, it's worth we try. Dan akhirnya itu membuka jalan Joko Anwar menjadi film komersial. Iya betul Pak. Membuka Rapi juga lah, bantu sama-sama gitu kayak internationally kan jadi known filmnya. Tapi waktu itu back then ya, Bapak punya prediksi nggak dapat numbers sebesar itu? Nggak. Never. Di Bapak berapa? Kalau Bapak boleh flashback ya, berapa di Bapak? Kalau konservatif deh di berapa saya waktu gitu. lagi syuting very good. Maksudnya wah ini creepy banget di film apa. Tapi kan saya belum tahu. Saya yang penting tetap saya bilang balik modal aja gitu. Jadi saya pikir we can get 500. Udah 600, gimana 500 udah oke banget lah. Udah I'm happy lah gitu kayak I'll be very happy. Ternyata pas lihat first cut tuh kayak wow man, bisa kayak gitu, wah gila ini film keren banget bikinnya. And setelah itu bener-bener promotion dipegang Joko. Every content, every digital content itu dia yang bikin sendiri tuh. Kita ada tim juga, tapi dia yang konsepin, dia bikin kapan bikin sendiri on the spot. Jadi kayak
wah gila viral banget ya, apa diposting viral semuanya. Ya, kekuatan ibu kan dipromoinnya kekuatan itu sih. Jadi saya setelah itu sampai wah gila memang Tadi sampai sekarang maka Joko malah sekarang became your long time collaborator kan gitu loh. Yes. I mean we are still very good friends dan we hope bisa continue terus lah. Iya benar. Iya. Pengabdi Setan pertama akhirnya finish di 4, ya Pak? 4,2. Kalau yang kedua 5, kan? 6,4. Itu yang menjadikan salah satu jarang film Indonesia yang sequelnya lebih banyak daripada itu juga saya ingat yang kedua saya bilang ke Joko. Bro yang penting sama ya 4,2 nih. Beban banget ya, samanya 4,2 padahal samanya harusnya 500.000 yang awal apa yang pertama loh. Samanya yang 4,2. Ini jangan turun dari 4,2 jangan di bawah 4,2 karena secara budget pasti produksi lebih tinggi dong. Jauh. Dengan nyewa gedung kosong. Jadi kayak bro samain ya bro. Ini karena IP-nya kan udah ditungguin. Iya benar. PS2 jadi sama ya, jangan di bawah ya. Iya kita fight. Ternyata 6 lebih. 6,4. Ya berhubung Joko sudah mempersiapkan next Pengabdi Setan ya, berarti ya siap-siap semoga ya Pak. Jangan dikasih beban lagi tuh Pak, 4 juta lagi. Gue soalnya inget banget, gue tuh waktu kecil nggak sengaja nonton Pengabdi Setan. Sama, itu adalah film yang sampai detik ini gue nggak mau nonton Pak, karena nggak bisa tidur. Gue inget itu Him Damsyik kan Pak, salah satunya. Sama Rutpal Pesi. WD Mokhtar. Ada scene di mana dia buka lemari keluar. Itu salah satu scene yang gue inget banget. Kalau gue malah sekarang ya, gue masih suka nonton loh, sometimes ya kayak gitu loh. Karena itu kan maksudnya ada scene-scene tertentu kalau menurut gue itu yang very memorable gitu loh Pak. Wah keren banget itu. Iya itu. Maksud saya, that's why for me si Swargotama Putra is a legend lah. A legend. He's a legend. Hebat tuh. He's bisa menciptakan that movie, Sundal Bolong. Like, itu yang sampai hari ini everybody orang remembers. Itu sampai hari ini. Sundal Bolong zaman dulu nggak ada CG ya Pak ya? Nggak ada bisa dibikin kayak itu gitu kan loh. Pakai bolong keluar kan ya Pak? Saya masih ingat saya pernah lihat ada scene apa yang itu pakai kaca tuh. Jadi kamera pantulan kaca lah gimana ada sistemnya, I forgot, reflecting mirror atau yang apa. Bolongnya maksudnya ya Pak? Bolongnya apanya? Enggak, bolongnya benar-benar praktikal. Tapi dia ada yang kalau adegan api, adegan apa. Pak, justru pengen nanya juga. Zaman itu Pak, special effect-nya kayak gimana sih Pak? Kan belum secanggih sekarang VFX-nya gimana banyak Pak? praktikal. Oh gitu. Nah itu kayak api-api itu rata-rata ada saya yang sampai di hari ini saya ingat tuh kaca pakai pantulan gitu. Jadi itu refleks, makanya apinya dari sana, nah refleks ke sini, orangnya di sini, jadi kelihatan kayak masih jadi satu di blendingnya di kamera. Risiko kecelakaan zaman itu lebih besar dari sekarang loh, Pak, benar gak sih? Karena scene-nya kan kalau yang horor tuh lumayan ini semua loh. praktikal. Iya kan? Dulu kan adegan kebakar apa, sekarang kita nyi blorong yang ular itu asli semua kan Pak? Semua asli, everything. Ular di kepala. Ular di kepala kayak gitu, gede-gede sekarang kan lagi. kita orang kena api masih VFX, CG CG api gede nih kan. Dulu mana ada, bener-bener semuanya. Berarti dulu itu sutradara zaman yang bikin film film horor sama itu mereka itu cukup ini dengan urusan safety sih Pak. Mereka itu cukup aware loh menurut gue sih. Sebagai produser nontonin film horor dulu takut nggak Pak? Enggak ya. Karena udah tahu ceritanya kali Pak ya. Karena mungkin kita udah tahu ceritanya kali. Scriptnya very involved banget saya kalau di script. Jadi udah tahu banget ada bisa adegan ini apa, jump scare-nya di mana. Jadi udah kayak ya udah. Gue soalnya inget jump scare Pengabdi Setan 2 pertama yang ngeluarin tuh yang di deket lift apa tempat sampah kan. Pak, ini ada pertanyaan gue mau tujukan ke Pak Suna sama Dipa. Gini Pak, maksudnya sebagai seorang produser, maksudnya kan sukses sama failure itu kan akan sering sejalan kan, akan selalu seperti itu kan Pak. Nah maksudnya sebagai seorang produser, kalau menyikapi sukses dengan penonton berjuta-juta segala macam itu seperti apa? Apakah euforia itu sebesar apa? Kemudian setelah itu film selanjutnya itu adalah fail. Gak cuma satu, misalkan dua film berturut-turut, misalkan novel ini mungkin teman-teman juga pengen belajar gitu loh. Spiritnya dan semangatnya itu menyikapi hal itu seperti apa Pak? Benar Bapak dulu habis itu Dipa ya? Gimana Pak? Ini mungkin kejadian saya di 2022. Jadi Pengabdi Setan 6,4 terus ke Nokta Merah Perkawinan.
100 ribuan ya Pak. Iya. Saya harus tandain bahwa Nokta is a fantastic movie. I totally agree with you. I totally agree with you. Itu film yang sebenarnya awalnya Pak Gop sempat bilang ke saya kenapa nggak mau rilis awal 2022. Saya bilang enggak. I want to keep this because ini menurut saya very big IP, a very big IP. Apa saya harus rilis nanti end of the year. Jadi udah mendekat Desember. Jadi bener-bener treatment kita apa semua. Wah itu kita jaga banget. Scoring apa semua. Jadi setelah Pengabdi 6.4 kan wah like very excited. Ada confidence lah ya. Confidence. Oke, Nokta we push everything push. Tapi it didn't work. Jadi of course down banget. Tapi kayak kalau mungkin for me is like ya udah you have a failure tapi lu mau berapa lama gitu? How long do you want to lie down? Maksudnya kan harus bangkit lagi kita harus fight terus karena kalau begini terus ya udah you'll di film lu udah nggak ada passion lagi gitu. Setelah itu bikin terus. Tapi ngatur nggak Pak? Misalnya habis biasanya kalau Bapak ya, maksudnya kalau gua kan setahun cuma 2, kalau Bapak kan pasti setahun 4. Habis Nokta harusnya ada apa? Tapi kemungkinan kayaknya yang setelah ini jangan yang kemungkinan failed dulu deh, yang lebih safe dulu deh. Ada strateginya gitu Pak atau gimana? Ada sih kita. Jadi waktu setelah Nokta kita kayak we had waktu maghrib. The first one, itu 2,4. Tapi never expected it. Kayak Siddhartha Tata ya. Tata, first time director kan. 500 lah ya kayak gitu ya. Sama bener itu 500.000. Ini ya udahlah nggak apa-apa karena kan kita pikir jalan gak ini. Tapi 2.4. Jadi ya saya ingat sebelum 2023 ya setelah waktu maghrib masuk Galaxy kalau nggak salah 400.000. Jadi not kayak bad lah itu. Not bad. Cuman kan kita kayak ini big novel, big IP apa semuanya we had Brian, we had Mawar. Cuman kayak maka ini kayak wah gila nih bener-bener movie industry is never predictable gitu. You cannot predict. Kalau orang yang gitu bilang movie industry is always like wah ini enggak juga sih. Jadi kayak cuman ya your spirit cannot be down. Oke, ya udah you have one failure, two failures. Tetap pernah berarti ya Pak. More than one berturut-turut two failure tuh. Sebenarnya kalau yang 100,000 it was Nokta and after that apa ya? 200 ada lah ya, kalau 200 ada ya Pak. Kemarin Corin ya. Corin 230 and then 230. Iya, cuman kan we are like okay, I mean yang penting it's a good movie gitu. Yang penting dibuat dengan proper. Kita bukan bikin film sembarangan gitu. Tetap kita gak ada regret lah sebenarnya. and marketing kita benar-benar proper, semua proper. Jadi no regrets. Of course ya regret kayak seharusnya besar gitu kayak. So ya cuman you have to keep fighting sih. Kalau dari lu ya sama sih maksudnya kebetulan malah gue 2 kali berturut-turut ya abis Cinta Tasya drama Korea tinggal meninggal tapi paling enggak gue merasa 2 itu kita buat dengan proper memang hasilnya tidak maksimal ya udah kita coba tetap spirit bikin tapi memang masih jadi ada Pak ngatur-ngatur kayaknya yang kayak gini-gini harus diatur setelahnya cuma satu aja gitu yang pede-pede tetap harus ada. Bener ya? Iya bener. Iya kan karena perusahaan tetap harus berjalan, tetap harus sering digaji, itunya harus ngatur sih. Benar. Tapi yang gue kalau gue dapat di benang merah dari Pak Suni sama Dipa itu adalah ini buat teman-teman sekalian sih harus terus fighting sih. Itu sih. Karena memang ini misalnya ini adalah industri yang memang memang yang dikerjakan dengan sepenuh hati dan dicintai dengan sepenuh hati gitu loh Pak. Benar kan kayak gitu. Kalau Pak Suni itu berapa bersaudara Pak? 2. Yang satu nggak ke film Pak? Film juga adik saya. Your sister ya? My sister. Tapi she's more nggak di production, jadi lebih ke office. Oke, di kantor berarti. Jadi untuk manajemennya ya, untuk management office. Malah bagus loh kerja sama ya. Iya. Jadi gue sebenarnya ada pertanyaan Pak. Penasaran Pak. Kenapa orang India dekat sama film Pak? Iya. Why? Dan tekstil ya. Tapi maksudnya kenapa gitu? Kalau saya lihat dari zaman Pak Gop ya, saya lihat Pak Gop, Param, Punjabi, terus dan kakak adiknya Ram Soraya, dan dulu ada Pak Jiwat, dia dulu yang bikin catatan si boy 1, 2, 3. Kalau Pak Parwa masih di bawah mereka ya?
agak di bawah mereka. Jadi kalau saya lihat tuh kayak apa ya, mereka memang yang saya tahu Param tuh very passionate, Param Jabi buat film tuh very passionate. Memang Param tuh seangkatan gitu ya. Umurnya hampir sama. Iya, satu angkatan. Dan pasti saling kenal ya Pak. Kenal, teman baik juga. Jadi kalau sama Pak Ram Soraya, of course good friends. Iya, sama satu. Tapi Ram Soraya is I think younger lah. Oh, younger ya. Iya, mungkin 7 berapa gitu. Oke. Kalau Pak Ram Jabi sama Pak Gop sama. Cuman memang saya tahu passion mereka very much into films. Semua ini Pak di senior ini ketika berbisnis pertama langsung film? Enggak. Pak Gop pernah tekstil juga. Oke. Habis itu baru ke film habis itu ke film. Jadi pernah tekstil, tapi nggak lama. Habis itu mulai masuk film. Kalau Pak Ram Jabi saya nggak jelas ya dia apa dulunya. Tapi Pak Gop begitu. Dia pernah ceritain saya dulu pernah di Pasar Baru. Ada tekstil berapa lama, berapa tahun gitu. Terus habis itu dia lepas masuk ke film. Coba satu film. Iya, nah setelah itu emang mungkin roots dari Indianya juga mostly kan film industri. Film industri. Jadi mungkin ada sih geni itunya ada. Dan maksudnya memutuskan untuk masuk ke zaman dulu misalnya startupnya film, tiba-tiba jalan gitu kan. Iya betul. Tapi kalau sekarang kita lihat tekstil juga banyak sih, Indian community-nya banyak banget. Iya banyak banget kan. Banyak banget. Dan kalau orang Indonesia kan SMA-nya apa Gandhi. Dan rata-rata mudanya malah saling kenal ya Pak? Kenal. Jadi sampai hari ini tuh kita kalau ketemu semua kayak wah dulu diganti. Maksudnya diganti juga? Ganti juga. Ada nggak orang ini yang nggak diganti Pak? Kalau zaman angkatan Bapak pasti kayaknya semua diganti. Ganti semua ya. Kayaknya nggak saja aja diganti kok. Iya kan? Itu bahasanya apa Pak? Inggris ya. Oh Inggris. Full English Pak. Full English. Jadi mereka kurikulumnya English tapi ada ekstra mungkin mau pilih Indonesian, mau pilih Prancis, mau pilih ada bahasa India, Hindi, itu ekstranya tuh. Tapi secara full studinya English. Anak-anak Bapak juga diganti juga? Enggak. Kayaknya angkatan Bapak mungkin yang angkatan saya. Tapi ada non Indian di sana nih. Ada kan? Banyak juga. Banyak. Non Indian banyak. Kalau ketemu another misalnya another Samdani, Pak Lafes Samdani, Pak Manus, Pak Gandhi juga iya. Pak Manus Gandhi juga iya ya kan. Jadi semua pasti begitu ya. Semua diganti. Nah ini kan Rapi sekarang udah masuk generasi ketiga udah mulai involve kan Sunar, ya kan. Nah memang dari kecil apakah Bapak juga mengarahkan Sunar untuk masuk ke industri film? Enggak juga. Saya juga lepas ke dia. Jadi mulai kapan Sunar bilang dia interest di film Pak? Pas dia college. Jadi college dia bilang saya mau ambil marketing di US, ambil marketing. Nah setelah itu saya bilang you are free gitu. Mau di sana aja gini. Dia bilang enggak, I want to come back to Rapi. No gitu. Langsung jadi dia punya tanggung jawab untuk menjaga legacy itu dia. Iya. Jadi saya bilang oh ya udah oke. Tapi waktu kecil dia diajak juga ke lokasi Pak? Sunar berapa kali tapi dulu masih not very interested sih. Cuman saya kepikir wah ini Sunar belajar marketing ya udah masuk aja deh Rapi. Boleh lah. Paling nggak ada perspektif yang lebih berbeda muda. gitu ya. Benar. Iya dari younger Gen Z lah, younger generation ya benar-benar. Satu lagi anak Pak Sunil, Chris. Sekarang masuk ke film. Dia film juga tapi ikut lebih ke series. Oke. Tapi udah mulai masuk juga. Udah masuk. Udah 7 bulan. Oke. Iya. Jadi udah ada generasi ketiga yang meneruskan. Ya tapi kayaknya Pak Sunil masih aktif lah. Pak gue aja 83 aja masih aktif, masih ngantor kok. Pak Gop lebih pembukuan banking work lebih ke sana. Jadi saya nggak terlalu ajak ke tapi production. saya terakhir ketemu Pak Gop masih sehat sekali loh. Still good. Jadi Premier Galprem selalu masih harus hadir kan. Nanti Gala Premier itu kita pasti hadir juga tuh. Ketemu. Kalau zaman dulu ya Pak, Rapi itu kan salah satu yang punya banyak sama Susana. Iya. Means ada IP-nya kan. Tapi Susana juga pernah sama PH lain kan. Sama Soraya. Iya. Nah berarti IP yang Susana di Rapi ya Rapi, yang di Soraya gitu ya. Jadi kan kita punya Sundel Bolong, Sangkuriang, Nyi Blorong. Iya Nyi Blorong. Lagi ada Perkawinan 3. Cina Nyi Blorong? Enggak, itu bukan dia. Bukan ya. Jadi itu 3, ada satu lagi deh Susana 4, saya lupa. Tapi terus dia sempat ke Soraya juga ada bikin beberapa film. Banyak tuh.
Iya, bikin di sana juga. Tapi kalau kita lebih kayak ada kepikiran mau remake, let's say Nyi Blorong, Sunda Bolong gitu. Berarti dengan kondisi sekarang gitu ya, kita ya tahu bahwa Susana sudah 3 film sama Soraya gitu ya. Sebenarnya Pak Sunil nanti melanjutkan membuat Soraya, membuat Susana, bisa aja ya Pak? Bisa. Karena IP-nya jadi IP-nya bukan si Susananya kan, berarti IP-nya. Kita nggak ambil Susananya, karena memang Susana milik Soraya lah itu. Iya. Tapi secara mungkin dia udah ngomong sama keluarga lah ya, jadi memang dia udah branding itu IP milik dia, which is itu. Oke. Ini tapi kalau Sunda Bolong kan 1981 itu kita punya. Jadi kita nggak fokus ke Suzananya sendiri, tapi ke story-nya Sunda Bolong. Iya, itu sangat bisa kan memang di-create sebenarnya. Berarti kalau ya Nyi Blorongnya lah ibaratnya. Iya, itu bisa di-create. Susananya ya. Oke. Ya paling nggak kan memang maksudnya Susana itu kan IP-nya banyak banget. Iya. Kalau dia terakhir ada bikin film juga di Sebelum meninggal kan? Ambulans. Yes. Gua nonton tuh Pak. Iya, sama Shankar. Yes. Nyebrang juga tuh ada ya? Iya, ada itu film terakhir tuh. Itu udah sakit dia tuh. Udah sakit itu film terakhir. Saya inget tuh. Gua nonton tuh Pak. Berarti zaman dulu tuh film dari seorang talent aja bisa nyebrangnya Pak? Semua. Kayaknya Warkop juga gak cuma satu deh. Warkop. Parkit kan zaman dulu kan? Parkit, Soraya, Bola Dunia. Nggak sempat ke Bapak ya? Nggak. Bola Dunia tuh jadi apa? Pak Jiwat. Jadi dia nggak begitu aktif. Dulu dia yang bikin catatan si boy semua tuh 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang udah nggak ada Pak. He's no more there. Sempat dilanjutin anaknya, tapi anaknya juga udah no more there. Jadi ya udah nggak aktif. The company udah nggak aktif. Cuman dulu dia juga bikin tuh Warkop banyak. Jadi kayaknya ketiga PH ini deh. Kita fokus di zaman dulu Pak Gop ke Ateng Iskak. Iya betul. Ateng Iskak lumayan banyak. Sebenarnya Kadir Doyok juga ada kan Pak? Ada. Maklar Kodok. Gue nonton di bioskop pas kecil. IP-nya banyak juga loh, banyak loh bukan banyak juga tuh. Nah itu tinggal menunggu kapan si film-film komedi ini mungkin bisa di remake. Bisa kan sebenarnya Pak? Susana juga ada Ratu Ilmu Hitam. Ya apa ya? Oh iya. Dan udah di remake. Udah di remake ya Ratu Ilmu Hitam ya. Itu kan bukan Susananya, tapi kan IP just the filmnya. Story-nya. Story-nya. Iya. So Kalau dari Pak Sunil apa yang belum kesampaian? Mendirect masih pengen nggak Pak? Enggak. Sama sekali enggak ada passion. Goal selanjutnya apa Pak? Kalau saya I'm happy producing ya, karena saya lebih involved ke post. Production nggak terlalu. Jadi saya involved di pre and post. Kalau syuting menyerahkan kepada director. Kalau bos Bapak jagain terus. Editing, mixing, scoring itu saya harus tetap ada tuh. Grading. Walaupun draft pertama biasanya tetap dari sutradara ya Pak? Iya. Pernah nggak draft pertama sutradara Bapak bongkar habis Pak? Enggak sih ya. Enggak, mostly. Tapi ada changes yang kita bikin cukup dramatik banyak, tapi nggak pernah sampai bongkar sih. Karena pernah sampai bongkar ya. Kita trust juga sih, kayak production saya trust, director semua yang kita ambil tuh kayak ya kita udah percaya sama dia ya. Jadi ya udah aja. Udah kita we leave it to him lah, kita yakin lah. Kayak tahun ini talent ada beberapa project kerjasama dengan Pak Sunil. Amin. Ardi udah masuk satu bisa lah. Akan ada lain lagi kan kayak gitu. Semoga Naya nih satu lagi. Naya, amin. Berarti apa Pak? Yang belum kejadian tuh di Rapi bikin action dulu sih Pak? Action kalau dulu zaman Pak Gop, ya itu Tiara Titik Balik apa dulu. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya action works nggak ya? Iya. Karena dengan budget yang pasti tidak sedikit ya Pak. Risiko terlalu besar ya. And menurut saya kalau action nggak proper, di execute-nya nggak proper, itu. Iya sih benar sih. Karena kalau kita bikin action harus target luar negeri. Harus distribution luar negeri. Nah kalau nggak bisa distribution luar negeri sayang banget. Iya nggak balik soalnya. Nggak balik ini. Jadi kayak kita lihat The Raid 2 apa yang gitu-gitu kan internasional luar biasa. Bisa kemana-mana. Animasi belum Mbak, animasi Pak? Iya animasi, wah nunggu 3 tahun ya. Ngejagain kan nggak bisa dilepas 100% loh kayak gitu. Perlu ada dedicated person yang ngejagain. Gitu, makanya saya salut with Angga. 3 years, 3.5 years. Oke. Jadi tahun ini setelah Tunggu Aku Sukses nanti kita ada di bulan Mei Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan.
drama tearjerker juga. Director Kun Sagus. Oh iya. Pemain Lulu Tobing, Yasmin Eper, Ibnu Jamil. Terus setelah itu kita ada mau syuting lagi bulan Mei dari IP Thailand. Kita ada ambil horror drama. Dan ada 2 IP sebenarnya di Thailand. Jadi itu rencana planning mau syuting lagi di satu lagi di Oktober. Kalau bikin plan tuh long term nggak sih Pak? Misalnya tahun depan apa tahun ini? Saya nggak terlalu sampai kepikir ke next year ya. Itu memang sebenarnya udah harus mulai ke situ tuh. Cuman kayak fokus this year dulu nih. Nanti kalau udah fokus this year, kayaknya udah bagus nih this year. Oke, mungkin sebelum end of next year kita udah harus pikirin nih. Tapi saya benar-benar mau make this year proper gitu. Bukan tipikal yang punya 5 tahun ke depan akan ada apa ini. Belum. Ujung-ujungnya berubah-berubah juga pasti ntar malah daripada. Semoga Pengabdi Setan. Jalan, amin Pengabdi Setan 3 dan hangout. Hangout. Joko udah dibilang dong ya Pak, pokoknya kurang lebih 4,2 6,6 sekian. udah naik. Udah naik. Harus naik standarnya kan. Pak Sunil, terima kasih banyak. Terima kasih Dipa. Teman-teman, sebelum kita berpisah kayaknya kita putarin dulu trailer dari Tunggu Aku Sukses nanti. Arga, ini nilai kamu ada merahnya. Ya Allah, Arga. Hei, bangun. Ini dia si jobless boy kita. Kamu padel dong biar langsing, masa kayak begitu cabi. Makanan beresin semua tuh. Sekarang rokok gue dong. Cuma 25.000 doang THR. Dwiki itu sekarang kerja di SCDB. SCBD kan? Kamu kan masih nunggu panggilan, kamu nggak tahu. Menurut gue agak, lo harus rubah gaya lo sedikit. Kamu tuh nggak malu jadi pengangguran terus. Saya entrepreneur jualan mie ayam. Yang nggak berhubungan sama mie ayam gitu ada nggak ya? Pangsit. Lo jadi sales perumahan aja gak? Gue jual dasarnya susah, mau jual rumah. Busui friendly, bunda-bunda. Harusnya kan kamu itu ngebantu, bukan jadi beban. Ku belajar banyak. Tanya kan roda itu berputar ya. Tapi kok gue kayak di bawah mulu. Motor mau bapak jual buat bayar semesteran Alma. Kenapa ya selalu bokap sama nyokap gue yang disuruh-suruh? Karena kami yang paling gak punya apa-apa. Dosa jawabin orang tua kayak gitu. Biarin nggak lancar nanti rezekinya. Kalau punya beban tuh dibagi, jangan disimpan sendiri. Gue beli omongan mereka. Ryan? Yes sir. Here. Take care. Thank you kali maksudnya. My bad. Begitu teman-teman, jadi Tunggu Aku Sukses nanti mulai tayang tanggal 18 Lebaran, iya 18 Maret, Ya. 2 hari sebelum Lebaran. Yes, Pak yes. Sunil, terima kasih Terima banyak. kasih banyak waktunya Pak Sunil. Thank you Dipa, thank you. We really So long. appreciate it. Sama-sama. Appreciate it. Lancar-lancar buat project-projectnya. Amin, Tunggu amin. Aku Sukses juga lancar. Thank you. Semoga mendapatkan angka yang fantastis ya. Amin. Amin. Semoga dilancarkan dan someday siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Harus. Makasih, Pak. Hopefully. Teman-teman yang udah nonton episode terbaru, terima kasih banyak. Teman-teman yang teman-teman kru, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan selamat menonton film Lebaran dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Thank you.